Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna nasrallahi qarib. Sayaj'alullah ba'da usrin yusra. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Puji syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia yang telah memberikan contoh yang sangat luar biasa, yakni tiada lain Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi contoh yang paling maksimal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain daripada Nabi itu pasti ada kelemahan-kelemahan. Jadi kalau kita mengidolakan tokoh, ya idolakan pada bidang-bidang tertentu saja. Ya. Misalnya tokoh ini sangat baik dalam bidang politik, belum tentu dalam bidang keluarganya, gitu ya. Maka jangan dicela juga, misalnya kok Ustadz begini ya, jangan, karena selain Nabi itu banyak sekali kekurangannya, gitu ya. Banyak sekali kelemahannya. Kalau ayat Gim bilang karena Allah menutupi kekurangannya, kan gitu ya. Jadi jangan terlalu berharap banyak kepada selain daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau mencontoh, contoh terbaik ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari namanya aja kan Muhammad. Muhammad itu terpuji, gitu ya. Ahmad, Muhammad terpuji. Jadi tidak ada yang tidak layak dipuji dalam seluruh bidangnya. Kalau selama ini ada yang memahami salah, bisa jadi bukan karena kelemahan Nabi, karena salah mendeskripsikan. Misalnya sering dimanai Nabi itu sebagian orang miskin, padahal tidak. Dalam sejarahnya Nabi itu hartanya 1217 kilogram emas, bukan gram ya, kilogram emas. Kalau dihitung ya di atas 1 triliun. Tapi infak Nabi lebih dari itu, 1251 kilogram emas. Ditambah wakafnya itu 15 bidang tanah yang masing-masing bidangnya itu harganya tidak kurang dari 25 kilogram emas. Tidak kurang dari sekitar 25 M. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kita dibanding dengan Nabi, jauh ya. Saya kira jauh. Itu zaman dulu, zaman susahnya minta ampun. Hartanya udah sebanyak itu, ya kan? Nah, kalau sekarang ya mungkin Pak Uno nggak ada apa-apanya tuh, ya, bisa kalah. Dulu kan terbatas ya, aset-aset terbatas. Itu Nabi bisa sampai sebesar itu ya. Meskipun bukan orang paling kaya di masa itu, ada sahabat-sahabat yang lebih kaya, istri Rasul lebih kaya. Maka kalau orang mendeskripsikan Nabi itu orang miskin nikah sama janda kaya raya, salah. Nabi itu kaya, menikah sama orang yang lebih kaya memang ya.
Tapi kekayaannya itu memang digunakan untuk semata-mata li'i'la'i kalimatillah, jadi untuk meninggikan agama Allah. Bahkan di usia 40 ketika menjadi nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasif income-nya udah sangat luar biasa. Kira-kira udah nggak perlu kerja kalau kata orang-orang sekarang ya. Uangnya yang bekerja, Nabi tidak usah bekerja udah banyak. Jadi ketika menjalani nabi, menjadi nabi dan rasul. Hadirin jamaah yang berbahagia, kali ini saya ingin coba merenungkan dan membahas tentang sabar untuk konteks saat ini ya. Kita itu nampaknya butuh kesabaran ekstra ya, di dalam kehidupan harian-harian, termasuk di dalam bersosmed. Kalau nggak sabar, waduh, bisa bahaya ke dalam diri kita ya, dalam bersosmed, dalam kehidupan sehari-hari, dalam menghadapi COVID, dalam menghadapi kebijakan-kebijakan yang kadang-kadang nggak masuk akal juga itu ya. Kok begini gitu ya. Walaupun kalau kata Bu Fadilah, pandemi udah selesai. Saya baca di YouTube-nya, tapi belum saya buka isinya apa. Tapi di depan kita harus hati-hati tetap ya. Hati-hati, protokol ini harus kita jaga. Minimal kalau kita jaga protokol ya, Ramadan kita bisa taraweh ya. Tahun lalu taraweh nggak di sini? Enggak, ya Allah, sedih ya, 2 tahun tuh taraweh enggak. Idul Adha udah dijadwal dibatalin. Idul Adha udah dijadwal, mau Idul Adha ada yang batalin tuh. Untung beberapa hari lagi sebelum Idul Adha dibatalkan lagi. Ustaz, jadi Idul Adha tapi dengan protokol yang ketat. Karena kalau kita nggak mengikuti aturan ya repot juga malah kita nanti ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, Imam Ali atau Ali bin Abi Thalib pernah menyebutkan bahwa akhlak yang baik itu ada 10. Akhlak terpuji itu ada 10. Makarim al-akhlak itu 10. Ada 10 akhlak terpuji. 1, as-sakha. Sakha itu dermawan. Nah, jadi itu akhlak terpuji yang pertama, dermawan. Kalau dermawan itu baik. Nabi itu dermawan gitu ya. Yang paling dermawan ya Nabi gitu ya. Yang kedua, al-haya. Haya itu apa? Malu, punya rasa malu. Telat berjamaah malu, ya begitu. Ada rasa malu, itu adalah bagian dari akhlak terpuji. Tidak sholat malu, tidak zakat malu. Nah itu al-haya. Yang ketiga, as-sidq, jujur. Nah, ini bagian dari akhlak terpuji yang harus kita miliki. Yang keempat, ada amanah, melaksanakan amanah. Diberikan amanah sekecil apapun dilaksanakan dengan sebaik mungkin gitu. Walaupun itu bidang terkecil, misalnya di organisasi atau di kepanitiaan hanya bagian konsumsi ya, laksanakan amanah sesuai dengan job masing-masing gitu ya. Karena semuanya itu berfungsi dengan baik. Seperti ban mobil, pentilnya walaupun kecil berfungsi, harus berfungsi sesuai fungsinya. At-tawadhu, yang nomor 5, tawadhu itu bukan tawarna duit. Tawadhu itu rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Beda. Kalau rendah diri itu minder. Kalau rendah hati itu apa itu namanya? Tawadhu. Ya, apa namanya? Rendah, merendah ya, merendah. Tapi bukan berarti minder gitu ya. Kalau Yusuf Hamka bilang, kalau ketemu orang miskin itu harus lebih rendah lagi kita, gitu katanya gitu ya. Justru ketemu orang yang level bawah miskin itu harus lebih rendah lagi.
lebih rendah lagi gitu ya. Bukan sebaliknya. Al-ghirah selanjutnya adalah cemburu. Bahkan menurut keterangannya Allah itu adalah yang paling cemburu. Makanya Allah itu nggak mau dimadu. Dimadunya itu di apa? Di musyrik. Musyrik itu kan maksudnya dimadu kan, diduakan. Nggak mau Allah itu. Kita juga al-ghirah, kita harus punya karakter al-ghirah, cemburu. Kok orang lain bisa hafal Quran, saya enggak ya. Kok orang lain bisa begini, saya enggak. Dan itu tidak terbatas umur. Nah, para bapak kalau mau buka YouTube nanti di rumah ya, nah, itu cari aja Yudi Pramuko. Itu usianya di atas 60-an ya. Itu mulai dia menghafal Quran itu di usia itu 60-an ya. Mulai menghafal Quran itu 60-an. Mulai belajar bahasa Arab di atas 60-an. Saya lihat subscribernya udah 300 ribuan apa 200 lebih ya gitu. Itu tua. Beliau dibilang ini YouTuber tertua sedunia. Coba aja buka nanti ya. Jadi kan saya usianya udah ini, nggak ada batasan. Kalau mau belajar nggak ada batasan. Al-ghirah. Kita harus cemburu kepada orang-orang yang begitu, ya kan? Punya semangat yang tinggi ya, tanpa batas usia. Ya kalau yang muda lebih gampang lagi. Orang masih muda ya kan? Apalagi belum nikah, belum banyak pikiran. Lebih cepat hafalnya. Yang selanjutnya adalah as-saja'ah. Saja'ah itu artinya berani. Itu adalah sifat terpuji. Jadi muslim itu harus berani kalau benar kan gitu ya. Berani membela yang benar, bukan membela yang bayar. Yang selanjutnya al-hilm, lemah lembut, lembut, penyayang ya, al-hilm. Dan yang terakhir adalah as-sabar. Yang kesembilan as-sabar, sabar. Yang terakhir as-syukur, bersyukur. Nah, itu ada 10 akhlak terpuji menurut Ali bin Abi Thalib. Saya kira itu semua penting ya tadi ya. Banyak yang dimiliki oleh Islam, muat muslim itu harusnya itu semua 10 ya. Jadi kalau dengan 10 ini dakwah seperti Nabi ya. Dakwahnya dengan akhlak karimah, dengan akhlak yang mulia. Kembali kita ke tema kita adalah sabar. Sabar itu bagian dari akhlak terpuji, akhlak yang baik. Kenapa kita harus sabar? Karena dalilnya adalah li'annal hayata la yumkinu an tasira duna sabr. Karena hidup itu tidak mungkin tanpa sabar. Gitu. Jadi kita nggak akan hidup tanpa sabar. Saya sering contohkan, jangankan untuk sesuatu yang luar biasa ya. Untuk menjadi pengemis aja harus sabar. Meminta-minta nggak selalu dikasih kan. Jadi mau milih yang mana, mau jadi peminta-minta apa yang memberi. Untuk meminta-minta aja butuh kesabaran. Butuh kesabaran. Dulu ada Ustadz Kondang bilang, jangankan untuk merubah hidup, bertahan hidup aja butuh sabar. Jadi nggak bisa hidup itu tanpa adanya kesabaran. Yang kedua at-tafaul, tidak bisa hidup tanpa optimis. Kalau kita tidak punya optimisme, lemes Pak. Tidak semangat gitu ya. Kita harus punya optimisme, dan optimisme Islam itu jelas. Bukan hanya untuk kehidupan dunia, tapi juga kehidupan akhirat. Kalau yang lain mungkin hanya kehidupan dunia, mentok. Seenak-enaknya dunia seperti apa sih? Coba nikmat dunia yang paling nikmat apa? Gak ada yang nikmat-nikmat banget ya. Iya kan? Gak ada yang nikmat banget, gak ada. Jadi kalau kita ada target yang lainnya, itu ada kehidupan akhirat. Wasa'i al-jayyid. Yang ketiga, kita itu harus ada usaha yang baik.
ada sabar, ada optimisme, dan ada usaha yang baik. Jadi kita itu harus sabar dalam kehidupan kita. Maka orang yang sabar itu innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang-orang sabar. Menurut ahli tafsir, yang dimaksud bersama di situ, Allah selalu menolong orang-orang yang sabar. Jadi kalau para bapak atau ibu sabar, santai, pasti ada pertolongan Allah. Janji Allah kan banyak. Ala inna nasrallahi qarib. Ingatlah bahwa sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Ini ada juga ayatnya ya. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Saya aja kan udah pernah belajar kita ya. Kalau sin itu artinya dekat. Saya ja'alullah ba'da usrin yusra. Allah akan berikan dengan cepat setelah kesulitan akan ada kemudahan. Jadi banyak sekali janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang sabar itu akan Allah kasih. Ya. Cuma pertanyaannya sabar itu apa gitu ya. Apakah sabar itu ya nerimo itu sabar itu ya atau apa? Nanti kita bahas. Di dalam Al-Qur'an kata sabar itu ternyata banyak. Kalau dulu ada ulama bilang 90 kata sabar. Ternyata setelah saya searching di Quran digital, coba aja nanti Quran digital atau Quran online, searching kata sobar itu ada 189. Mungkin kalau zaman dulu ya asal nyebut aja itu 90. Kalau sekarang kan di searching gampang kan, ada mesinnya. 189 kata sobaro. Kata asbaro itu ada 309, lebih banyak lagi. Karena kalau kita cari kata asbaro ya sobaro masuk ya kan? Asbaro, sobaro yang masuk juga. Jadi ada 309. Kata sobir, orang yang sabar itu ada 48, dan kata istobir ada 3. Jadi banyak sekali dalam Al-Quran. Apa makna sabar? Kalau menurut bahasa Indonesia, sabar itu maknanya 2. 1, tahan. Jadi kalau kita tahan itu sabar. Ketusuk duri tahan, gak nangis, oh dia sabar sekali ya. Gitu ya. Dia tertimpa sakit tapi tidak meraung-raung, oh sabar, gitu ya. Tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, nah itu sabar. Yang kedua tenang, tidak tergesa-gesa, tidak buru-buru. Nah ini sholatnya ini rukuknya penuh dengan tumakninah, ya kan? Jangan kayak yang di sana taraweh 23 7 menit. Nah, berarti sabar enggak tuh? Tergesa-gesa tidak sabar. Ada di YouTube kan? Tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Nah, itu sabar secara bahasa. Menurut bahasa Arab, yang dimaksud dengan sabar itu adalah naqidul jaza. Sabar itu adalah tidak mengeluh, tidak meronta-ronta, tidak meraung-raung. Nah, itu sabar. Itu. Kan ada itunya, kalau ada keluarga yang meninggal tidak boleh meraung-raung kan, tidak boleh menangis yang berlebihan. Kalau nangis biasa nggak apa-apa. Ternyata setelah dibahas kenapa tidak boleh meraung-raung, karena di daerah Arab itu zaman dulu kalau ada saudaranya meninggal, itu sampai melukai dirinya. Ya itu yang nggak boleh, itu maksudnya ya. Kalau cuma nangis ya itu manusiawi ya, menangis biasa ya, tidak meraung-raung sampai luar biasa, tidak. Menurut istilah ini yang dimaksud sabar kita ini adalah sabar menurut istilah. Menurut istilah misalnya Quraisy Shihab
menjelaskan bahwa sabar itu adalah menahan diri atau membatasi jiwa dari keinginannya demi mencapai sesuatu yang baik atau luhur. Jadi sabar itu untuk mencapai sesuatu yang baik dan luhur. Dia menahan yang kecil untuk dapat yang besar. Nah, itu yang dimaksud sabar. Jadi bukan hanya tidak lekas marah, bukan hanya tenang tanpa makna, tetapi sabar di dalam Islam itu adalah dia menahan yang kecil untuk dapat yang besar. Nah, Muslim yang taat, sholat subuhnya berjamaah, dia sabar menahan ngantuk sedikit untuk dapat yang lebih besar. Di dunia dapat kebahagiaan. Orang yang bangun pagi itu bahagia. Itu janji Allah, itu dijamin ya. Rezekinya lebih banyak. Rezeki itu maknanya banyak, ada uang, ada kesehatan, ada ketenangan gitu ya. Keluarga bahagia. Jadi dia bangun pagi itu ada target yang lebih besar. Ada kesehatan, kesehatannya itu bukan hanya kesehatan hari ini kan. Kesehatan itu menumpuk tuh. Pahala bangun pagi itu menumpuk. Ketika usia sekian, yang lain mah udah begini, yang rajin subuh mah masih seger, gitu ya. Begitu. Tenang gitu ya. Tenang, jiwanya tenang. Jadi zakat, dia mengeluarkan yang sedikit, kan zakat itu 2,5% ya, sedikit kan, untuk mendapatkan yang besar. Di dunia itu pasti dilipat gandakan, ya di akhirat lebih-lebih. Gitu. Di dunia dilipat gandakan, pasti, itu pasti, udah pasti ya. Jadi jangan khawatir. Coba aja buktikan memberi, ya, memberi tapi harus ikhlas karena Allah. Coba aja buktikan, nggak nyampe sebulan tuh, balik lagi itu. Jadi dalam Islam itu ada maknanya ya. Sabar itu bukan berarti hanya tahan, tabah, enggak. Dia itu ada target. Target yang tertingginya adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat, bukan hanya dunia tapi akhirat. Menurut Yusuf Qaradawi, sabar itu adalah beramal dengan penuh keyakinan. Dia beramal dengan penuh keyakinan bahwa kemudaratan dan ketaatan itu memberi manfaat. Jadi orang sabar itu dia selalu beramal dan dia penuh keyakinan bahwa mudarat itu masalah-masalah, problem-problem, dan ketaatan kita itu selalu memberi manfaat. Jadi jangan khawatir dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu manfaatnya bagi kita, bagi keluarga, bagi lingkungan, bagi semua. Itu. Makanya di situ butuh sabar. Nah, itu sabarnya itu bukan hanya sabar dalam makna bahasa. Hadirin jamaah yang berbahagia, di dalam Al-Qur'an itu sabar itu tadi disebutkan banyak sekali ya. Ayat-ayat yang berbicara tentang sabar, di dalam hadis juga sama. Misalnya ya ayyuhalladzina amanusbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kalian ingin bahagia, sabar. Itu. Jadi kalau orang bahagia siapa mereka? Mereka adalah orang sabar. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Minta pertolonganlah dengan sabar dan salat. Jangan ke dukun ya. Minta pertolongan ke dukun. Minta pertolongan sabar dan salat. Bahkan Allah janji bagi orang yang bersabar tadi kan Allah selalu kasih pertolongan. Innallaha ma'as sabirin. Allah selalu memberi pertolongan kepada orang-orang yang bersabar. Di samping itu, orang yang bersabar itu Allah kasih balasan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Bahkan orang yang sabar itu katanya nanti akan diberikan pahala tanpa hisab. Dan dalam hadisnya kan ada
Ini orang belum dihisab belum apa udah di pintu surga. Kata malaikat, ente ngapain ini belum dihisab belum apa kok udah di pintu surga. Lalu kata orang itu bilang, kami kan orang sabar. Kayak gitu kata dia. Kami orang sabar. Luar biasa ya. Orang sabar itu ayatun alil maghfirah. Orang yang sabar dapat ampunan Allah. Illal ladzina sabaru wa 'amilus solihati ulaika lahum maghfirah. Orang yang sabar akan dapat ampunan dari Allah. Ampunan itu adalah penghapusan dosa yang tidak ada bekasnya. Kalau al-afu kan ada afuun kan. Al-afu itu ampunan tapi mungkin ada bekas. Aku maafkan kamu. Maafkan itu ya mungkin dalam hatinya masih ada sakit hatinya ya. Jadi banyak sekali hadis misalnya, jika Allah mencintai seseorang, maka Ia akan mengujinya. Kalau Allah mencintai kita, Allah akan menguji kita. Jadi kalau kita diuji ada corona, ya itu berarti Allah sayang kepada kita. Orang Islam, orang Muslim yang taat ya. Kalau kita bersabar, kalau orang itu bersabar, maka Allah akan menjadikannya orang mulia. Kalau dia sabar, tidak mengeluh, dia akan menjadikan orang mulia. Kalau dia rela, lebih tinggi lagi, maka Allah akan menjadikannya sebagai orang pilihan atau istimewa. Gitu. Hadirin jamaah yang berbahagia, cuma kita lanjutkan ini yang menarik tadi, kenapa Allah bersama orang sabar. Ternyata sabar itu ada 5 jenis. 5 jenis. 1, sabar terhadap kewajiban. Jadi orang yang disebut ma'as-sabirin di situ bukan hanya sabar terhadap musibah, 1 sabar terhadap kewajiban. Misalnya apa? Sholat, zakat, puasa, haji. Ya kan, kalau dia sabar, berarti sabar terhadap kewajiban. Jadi kalau sabarnya terhadap musibah tapi enggak sholat, ya enggak sabar. Gitu loh maksudnya. Oh dia sabar pak, dipukul aja diem baik, tapi enggak pernah sholat. Ya sabarnya hanya dalam musibah aja. Jangan-jangan sabarnya sabar yang salah ya. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Tuh. Pantas balasannya pertolongan Allah. Kedua, dia sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Sabar tidak korupsi, padahal jabatannya tinggi. Ya. Walaupun biasanya kalau nggak mau biasa dikucilkan. Masya Allah, sistemnya begitu kan. Orang soleh aja kalau masuk ke situ katanya bisa jadi nggak soleh. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Nah, ini misalnya terkena paku, kita sabar. Terkena protokol, itu masih aja sebagai protokol, sabar ya. Kemarin Gunung Semeru meletus, sabar ya kan. Yang keempat, sabar atas tipu daya dunia. Ini lebih tinggi lagi nih. Kita sabar tidak lekas tertipu dunia. Tidak terlalu mencintai dunia maksudnya ya. Cinta dunia boleh tapi jangan berlebihan kan. Kan ada ayatnya kan. Innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Sesungguhnya kehidupan di dunia apa mendunia? Mendunia. Jadi enggak semuanya permainan. Kita ini di masjid bukan permainan ini, ya. Yang permainan itu orang al-hayat ad-dunya. Lihat ada alif lam dua-duanya, al-hayat ad-dunya. Bukan hidup di dunia tapi hidup yang mendunia. Segala diukur dengan dunia. Itulah yang dimaksud lahun walaib. Tapi kalau kita datang ke sini bukan ukuran dunia saya kira. Inilah hidup di dunia. Kalau hidup di dunia itu ada yang lahun, ada yang enggak. Itu.
Yang kelima, sabar dalam berjuang. Nah, ini umat Islam biasanya agak lemah di sini ya. Berjuangnya kalah dengan yang lain. Kalah dengan umat-umat lain. Nah, ini kita akui, termasuk saya kira ya. Dalam bidang masing-masing lah ya. Dalam bidang kesehatan kita kalah juga, dalam bidang militer kita kalah juga, dalam bidang bahasa Arab juga kalah juga. Di PBB penterjemah bahasa Arabnya bukan orang Islam. Gitu ya, kalah. Di Jerman ada kampus bahasa Arab, kampus S1 bahasa Arab, itu 4 tahun bisa casis dari nol Pak, nggak pernah baca Quran, nggak dari abatasa itu, selama 4 tahun lancar bahasa Arabnya. Semua bidang, apalagi bidang teknologi tentunya kita kalah. Bidang vaksin kita masih menggunakan dari bukan hasil kita ya umumnya. Ya tentunya kekalahan di sini bukan hanya soal ilmunya, tetapi manajemen saya kira ya. Politik dunia tentang vaksin ya mungkin Muslim kalah ya. Ya harus kita sadari. Nah, ini yang saya ingin sampaikan, ada hadis yang menarik. Satu hadis yang pertama dari hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa seorang muslim tertusuk duri atau sejenisnya, maka Allah akan hilangkan kesalahan-kesalahannya. Tuh enak banget muslim itu ya. Tertusuk duri, hilang kesalahannya, masya Allah. Apalagi Semeru meletus, hilang kesalahannya. Umat Islam itu enak ya. Bahkan saya kemarin baca hadis itu yang tentang ikhlas dan ihdharun niyah, bahwa umat Islam itu gini, kalau dia punya niat baik, Allah catat. Dia punya niat nih, nanti siang mau sholat zuhur di Masjid Al-Furqan, Allah catat kebaikan. Kalau dia mengerjakan sholat zuhur itu, Allah catat 10 bahkan lebih. Ada yang 27 macam-macam. Kalau dia punya niat buruk, saya nanti akan korupsi, enggak Allah catat. Bayangkan, kalau punya niat buruk, enggak Allah catat. Ketika dia melakukan keburukan, baru Allah catat satu. Kalau dia punya niat buruk, tiba-tiba dia enggak jadi melakukan keburukan itu, Allah catat kebaikan. Pemurah enggak Allah? Enak sekali umat Islam itu. Kalau baru niat keburukan itu enggak jadi dosa. Kalau keburukannya enggak dilakukan, malah dapat pahala. Masya Allah, itu umat Islam. Ini jadi musibah atau problem-problem yang kita hadapi itu menghilangkan kesalahan kita kalau kita sabar. Ada hadis lagi yang menarik. Ini Bapak Ibu mungkin insya Allah juga masih tertarik dengan hadis ini ya. Hadis dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Sebetulnya yang 5 tadi kalau dimasukkan lagi 3, intinya 3 kan. Sabar dalam dunia berarti dia termasuk sabar dalam meninggalkan larangan. Sabar dalam berjuang, sabar dalam menjalankan kewajiban, karena berjuang adalah kewajiban. Yang kedua, sabar dalam menjalankan ketaatan, dan yang ketiga, sabar dalam menghindari kemaksiatan. Ini menariknya setelah ini. Barang siapa yang sabar menghadapi musibah, musibah itu termasuk Covid kan musibah. Sekarang yang lagi musibah yang baru-baru ini misalnya Semeru, nah, itu musibah ya kan. Barang siapa yang sabar dalam menghadapi musibah, lalu ia menjalaninya dengan ikhlas dan baik, maka dengan segala kekuatan hatinya, maka Allah akan mencatat untuknya 300 derajat. Tuh. Kita pilek, nah,
itu musibah kan? Allah kalau sabar Allah kasih 300. Catat 300. Masing-masing derajat 300 derajat, masing-masing derajatnya itu adalah jarak antara langit dan bumi. Langit bumi 300 kali jarak langit dan bumi. Maka pantas tadi tidak harus pakai hisab. Ini baru musibah. Yang menariknya lagi gini, barang siapa yang sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka Allah akan catat 600. Tadi 300. Musibah itu berat kan menghadapinya? Dapat 300. Menjalankan kewajiban lebih gede lagi. 600. Siapa yang sabar sholat, sabar berjamaah, sabar puasa, sabar haji, sabar berinfak, 600. Satu derajatnya itu jarak antara dasar bumi hingga puncak arsy. Yang tadi 300 jarak bumi dan langit, masing-masing derajatnya, ini jarak antara dasar bumi puncak arsy. Udah 600, per derajatnya sekian kali lipat. Yang terakhir, kata hadis ini, barang siapa yang sabar dalam menghindari kemaksiatan, misalnya dia bisa korupsi tapi nggak korupsi, ya kan? Bisa marah tapi dia nggak marah, gitu ya. Allah akan berikan untuknya 900 derajat. 900 derajat. Yang tadi 300, 600, ini 900. Yang masing-masing derajatnya itu adalah 2 kali lipat. 2 kali lipat jarak antara dasar bumi sampai puncak arsy. Jadi gedean yang mana nih? Gedean meninggalkan kemaksiatan. Menghadapi musibah aja berat sekali kan? Apalagi musibahnya musibah Covid ini berat sekali, 2 tahun, ada yang tutup tokonya, ada yang di PHK segala macam dan lain-lain. Kenapa menjalankan kewajiban lebih besar nilainya? Kenapa meninggalkan kemaksiatan lebih besar nilainya? Setelah saya renungkan, ternyata kalau musibah itu yang nolong banyak. Betul nggak? Apalagi Indonesia, Semeru meletus di mana-mana, kotak. Bantuan nih untuk Semeru. Kadang-kadang ada yang nyampe, ada yang enggak kan gitu ya. Di pinggir jalan di mana-mana. Kalau musibah, ya kan? Ada musibah kita kebakaran, rame, minimal nonton kan? Minimal nonton, banyak yang nonton kan? Minimal nonton, nggak ngasih bantuan juga minimal. Masya Allah, itu kan minimal nonton, menguatkan. Tapi menjalankan kewajiban, misalnya sholat subuh, ada nggak yang peduli? Muslim, misalnya muslim daerah sekitar masjid ini ada 300, yang subuh jamaah ada nggak 100? Betul nggak? Nggak ada yang nolong Pak. Bahkan bisa jadi istri kita pun nggak bangunin. Kita sholat subuh ini karena kita aja, kekuatan kita nih, punya azam, punya keinginan yang kuat, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu. Gak pernah ada program masjid bangunin subuh, pernah gak? Kalau sahur ada, di mana-mana tuh pakai beduk. Tapi kalau bangunin subuh, ngingetin puasa, malah yang ada suruh menghormati yang gak puasa kan? Puasa, haji, gak ada yang ngingetin kan? Lebih-lebih terhadap kemaksiatan, hampir gak ada yang ngingetin Pak. Gak ada yang ngingetin, apalagi sekarang itu banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang sudah dianggap halal. Misalnya riba. Ada nggak Pak yang ngingetin
ketika rentenir ngasih pinjaman tuh? Ada nggak yang berani? Ojol aja rame setelah banyak korban, ya. Kena tipu berapa, udah dipermalukan segala macam di WA segala macam, baru itu pun belum tentu sampai tuntas. Karena lagi rame aja tuh dibahas. Kalau lagi nggak rame maka ketutup lagi. Jadi ternyata sabar dalam menghadapi kemaksiatan tertinggi. Maka pantas innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sabar. Itu tadi bukan hanya sabar dalam musibah, tapi sabar dalam menjalankan kewajiban dan sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Itu pasti akan Allah tolong. Pasti akan Allah tolong, ya. Hadirin jamaah yang berbahagia, maka sabar itu sangat penting dalam kehidupan kita, ya. Dalam beragama juga, ya, intinya sabar. Ini ada kata-kata mutiara. Sabar itu ilmunya tingkat tinggi, belajarnya setiap hari, latihannya setiap saat, ujiannya sering mendadak, sekolahnya seumur hidup. Maka bisa jadi yang doktor kesabarannya bisa jadi kalah sama yang gak doktor, gitu ya. Karena sabar itu ujiannya setiap saat. Ujiannya kan ada ujian nafsu dan ada ujian syaitan. Yang dokter syaitannya dokter juga. Gitu. Yang ustadz syaitannya ustadz juga. Yang sepuh udah berpengalaman, syaitannya berpengalaman juga. Jadi ujiannya setiap saat. Sejak kita menginginkan kebahagiaan dan kesuksesan, sejak itu pula kita harus menjadi sabar. Kalau kita ingin sukses, bahagia dunia akhirat, ya sabar. Gak ada orang yang gak sabar sukses, gak ada. Gak ada. Cari kalau ada, ya. Ini ada orang sukses tapi gak sabar, cari. Pasti dia adalah orang sabar. Tapi sabar dalam bidang itu, ya. Kalau ingin sukses dunia akhirat, ya sabar yang berkaitan dengan kehidupan dunia dan akhirat. Ada ibadahnya, ada amalnya, ada kerjanya, dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang berbahagia, ada kata mutiara juga, idza kana as-sabru murran fa'aqibatuhu halwa. Kalau Anda rasakan sabar itu pahit, maka ingat akibat dari kesabaran itu manis, gitu ya. Jadi kalau kita pahit sekali, ya, ingat akibatnya itu manis. Kalau kita sabar manis, tapi kalau kita tidak sabar lebih pahit lagi, gitu ya. Ada juga kata mutiara yang lain, kalau Anda merasa pedih dengan sabar, maka ingat pedih daripada kesabaran itu lebih pedih lagi. Jadi kalau kita, ini pedih sekali, ya, ingat dosa kalau kita tidak sabar itu lebih pedih lagi, azabnya lebih pedih lagi. Kita berinfak itu kan pedih juga, Pak. Ya kan? Harus merelakan sabar. Ingat, kalau seandainya kita tidak berinfak, tidak zakat, maka azabnya lebih pedih lagi. Kira-kira begitu, ya. Itu, jadi kita harus betul-betul senantiasa bersabar, karena sabar itu adalah segalanya, ya, apalagi bagi seorang muslim. Bersabar adalah mutiara. Orang yang bersabar itu berkilau laksana mutiara. Hanya mereka yang sabar yang bahagia, hanya mereka yang sabar yang masuk surga. Jadi kalau nggak sabar nggak akan masuk surga, Pak. Tapi tadi sabarnya itu sesuai yang kita jelaskan. Bersabarlah, karena sukses dunia dan akhirat itu hanya dengan bersabar. Semoga kita termasuk orang-orang yang sabar, sehingga kita akan senantiasa ma'as sabirin, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu jamaah yang berbahagia, itu aja yang bisa disampaikan. Barangkali ada yang di-sharingkan, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.